Halo, selamat sore semua. Kami dari Kompo 4 pada hari ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya Kelvin. Saya Yuri Antoni. Dan saya Didi. Oke, langsung saja kita akan memasuki penjelasan dari materi kami. Pengertian keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian ini tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah, serta tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor, sehingga sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Contoh di kehidupan nyata kita adalah warung, makan atau kedai-kedai kecil yang berada di tepi jalan. Karena usaha mereka tidak terdapat pajak dan kegiatan mereka tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ciri-ciri aliran pendapatan ekonomi dua sektor. Di ciri-ciri ini terdapat 4 poin. Pada poin pertama itu sebagai balasan jasa kepada pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Poin kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Pada poin ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pada poin keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumah tangga. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan disposable adalah sama dengan pendapatan nasional. Saat pendapatan rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Jadi pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Bentuk umumnya adalah YD sama dengan C tambah S, di mana YD itu adalah pendapatan disposable, C konsumsi rumah tangga, dan S tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Jika dirumuskan, fungsi konsumsi sama dengan Y sama dengan C, di mana Y sama dengan pendapatan dan C sama dengan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada pendapatan, komposisi keluarga, lingkungan, kepribadian, motivasi, sikap, budaya, dan perkiraan masa depan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Jika dirumuskan, fungsi tabungan sama dengan Y sama dengan C ditambah S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Baik, terima kasih. Di sini dan pada saat ini saya akan melanjutkan materi dari Jerry, dan saya akan membahas mengenai 3 materi: kecenderungan mengkonsumsi, kecenderungan menabung, serta investasi. Pertama-tama ada kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume yang disingkat MPC merupakan sebuah perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Lalu berikutnya ada kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume yang disingkat APC.
merupakan sebuah perbandingan juga antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable pada saat konsumsi itu dilakukan. Ya. Berikutnya ada kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung di sini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung marginal atau marginal propensity to save yang disingkat MPS merupakan sebuah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Lalu berikutnya ada kecenderungan menabung rata-rata atau average propensity to save yang disingkat APS. Kecenderungan menabung rata-rata di sini menunjukkan sebuah perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Lalu yang terakhir ada investasi. Semua pada tahu kan apa itu investasi? Investasi atau bahasa Inggris investment adalah sebuah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, untuk menghasilkan barang dan jasa, atau kegiatan produksi yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jika tabungan itu besar, maka digunakan sebagai kegiatan untuk menghasilkan kembali barang dan jasa dan digunakan sebagai investasi. Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan, jika investasi neto positif atau investasi bruto lebih besar daripada penyusutan, perekonomian mengalami kemajuan. Namun jika investasi neto bernilai 0 atau investasi bruto sama dengan penyusutan, dapat dikatakan bahwa perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan stasioner. Sementara itu, jika investasi neto bernilai negatif atau investasi bruto lebih kecil daripada penyusutan, perekonomian ini mengalami kemunduran serta investasi mempunyai dampak sangat besar terhadap bertambahnya pendapatan nasional. Investasi dapat dirumuskan menggunakan rumus Y sama dengan C plus S ataupun Y sama dengan C plus I, sehingga I sama dengan S, di mana Y sebagai yield atau pendapatan, C consumption atau konsumsi, S saving atau tabungan, serta I investment atau investasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh Jerry. Perubahan dalam keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan dalam investasi serta perkembangan teknologi. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Baik, saya rasa sekian bahasan kami melalui video ini. Kami ingin terima kasih kepada saudara-saudari sekalian telah memperhatikan video kami dari awal hingga akhir, dan kami juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan selama video ini ditampilkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja hubungi kami melalui kontak berikut ini. Terima kasih.